Mana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi kepercayaan yang Allah berikan kepada kita berarti kita gunakan untuk kebaikan, ibadah, amal soleh, itu dalam ketaatan, iman dan syukur. Kepercayaan yang diberikan kepada orang jangan pernah kita sia-siakan. Karena hilangnya kepercayaan dikarenakan dusta, dikarenakan khianat. Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kebaikan yang berlimpah. Jadi Robihun artinya hamba yang beruntung. Siapa itu? Yang memang bersungguh-sungguh. Dia punya kegiatan itu yang betul-betul bernilai kan. Ya, jadi paling tidak itu kebaikan yang dia lakukan itu semakin hari semakin meningkat. Ya. Baca Qur'annya kah, zikirnya kah, istighfarnya kah, doanya kah, kebaikan untuk orang tuanya kah, dan selanjutnya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kaitannya. Pertama kali adalah belajar dari sahabat Nabi terlebih dulu. Yang pertama, 5 keistimewaan sahabat Nabi. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar. Yang pertama, sahabat Nabi memiliki fadilah keistimewaan yaitu disebut oleh Allah ummatan wasatan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah Allah menjadikan kalian, kamu di sini sahabat Nabi. Apa? Umat yang di tengah-tengah, umat yang adil, jujur dan amanah, umat yang menegakkan kebenaran, umat yang enggak bisa prinsipnya dibeli dengan dunia. Makanya ketika Rasulullah memimpin, Rasul mengatakan sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Jadi peristiwa itu ketika itu ada dari keluarga orang kaya, dia sempat pinjam hutang dengan muslim yang lainnya, tetapi di belakang hari dia mengingkari, dia merasa nggak punya hutang. Ketika ditagih, aku kan kalau orang seperti aku mana punya hutang, pun kalau aku punya hutang mesti sudah aku bayar lah. Ternyata dia lupa kalau di situ ada saksi. Nah, ini pentingnya hutang-hutang kalau terutama angkanya besar untuk ada saksi. Betul, saksinya menguatkan dia punya hutang dan dia belum bayar. Apa yang terjadi? Harus dihukum potong tangan. Karena dari keluarga orang kaya, dari keluarga bangsawan, akhirnya apa? Aduh, gimana ya caranya ini biar hukum ini bisa nggak dipotong tangannya anaknya. Nah, dia mendekati sahabat Usama. Usama ini anak angkatnya Rasulullah. Ya, cuman boleh ikhwan akhwat kalau antum mengangkat anak adopsi boleh aja, tapi nggak boleh dibin. Ya, bintinya atau binnya nggak boleh nama kita. Harus bin fulan kalau tahu namanya orang tuanya. Kemudian termasuk dalam pernikahan. Ya, kita nggak boleh menjadi walinya kecuali wali hakim. Jadi dan maaf kalau ada ini ilmu. Jadi kalau ada yang mengambil adopsi anak, usahakan sekecil mungkin, kalau bisa sebelum 2 tahun, dan harus dia susuin. Kenapa? Sebab kalau dia susuin itu akan menghilangkan nafsu. Dia akan seperti anak kandung sendiri. Maaf, kalau anaknya laki-laki dia nggak akan ada nafsu dengan ibunya. Kalau anaknya yang ini perempuan dia nggak akan nafsu dengan bapaknya, dan itu tidak akan bisa menikah. Tapi kalau anaknya itu mengambilnya adopsi sudah umur kelas 5. Kalau itu anaknya laki, begitu dia balik, ibunya harus pakai kerudung terus di rumah. Karena dia juga nggak bisa salaman. Dan nanti kalau dia gede, dia bisa menikahi ibunya. Kalau anaknya perempuan, ya nanti dia bisa dinikahi oleh bapaknya. Tapi kalau sudah disusuin, terlepas mengeluarkan ASI atau tidak, itu akan memutus syahwat. Dan itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu. Jadi ummatan wasatan artinya betul-betul sahabat Nabi yang Rasulullah contohkan tadi adalah umat yang ada di tengah-tengah, yang adil, yang jujur, yang amanah. Kalau salah ya salah, nggak dibelain. Mau anaknya sendiri, mau bapaknya sendiri, mau kakaknya sendiri, mau pamannya sendiri. Tapi kadang malah kebalikan, paman dukung keponakan malah gitu. Sing penting keponakanku ya menang dan seterusnya, beleh-beleh. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua sahabat Nabi adalah mendapatkan julukan khairul ummah.
Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 110. Ini pelajaran yang menariknya bagi kita apa? Kamu sahabat-sahabat Nabi adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena imannya benar, dan imannya benar itu dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan karena untuk kelompok golongannya, tapi untuk menegakkan agama Allah. Nah, baiknya sahabat